Salam jumpa kembali dalam acara renungan mingguan kita dan selamat berhari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan bersama sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, diceritakan bahwa suatu ketika seorang raja sedang dalam keadaan sakit berat dan ia menyuruh memanggil para humoristas, para pelawak untuk menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Maka datanglah seorang pelawak dan menceritakan cerita-cerita yang lucu pada sang raja. Namun anehnya, bahwa walaupun ceritanya lucu, tapi sang raja tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. "Kenapa Tuan kelihatan terus bersedih?" tanya si pelawak. "Karena saya harus melakukan suatu perjalanan panjang," kata sang raja. "Tuan ingin mengadakan suatu perjalanan panjang, tapi mana barang-barang Tuan? Tas pakaian Tuan, bekal perjalanan Tuan, dan kuda tunggangan Tuan, semuanya belum disiapkan," kata sang pelawak. "Inilah persoalannya," jawab sang raja. "Saya terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain, dan sekarang saya harus menghadapi dan menyiapkan sendiri semuanya itu." Maka kata sang pelawak, "Sekarang saya mengerti bahwa Tuan adalah orang yang paling bodoh dari saya. Tuan mau melaksanakan perjalanan yang panjang dalam hidup Tuan, tapi yang hanya Tuan pikirkan adalah memanggil saya untuk menghibur Tuan. Dan Tuan lupa menyiapkan segala sesuatu yang Tuan perlukan untuk perjalanan Tuan." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang terakhir. Hari Minggu berikutnya kita akan merayakan pesta Kristus Raja Alam Semesta, dan perayaan itu menjadi batas atau pemisah tahun liturgi. Kita memasuki tahun liturgi yang baru dengan memulai masa penantian
tahun liturgi ini, gereja mengundang kita semua untuk menyiapkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang paling penting dari semua perjalanan, yakni perjalanan kembali kepada pangkuan Bapa. Pada saat kita dilahirkan ke dunia ini, kita telah diberikan tiket untuk kembali ke tempat di mana kita datang. Kita diciptakan Allah, diberi napas kehidupan. Namun hidup yang diberikan Allah itu punya batas waktu tertentu. Dan ketika sampai pada batas yang telah ditentukan, kita harus kembali ke tempat dari mana kita datang. Tapi seperti sang raja dalam cerita di atas, kita kadang-kala terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sibuk dengan politik, sibuk dengan usaha dan proyek, dan pada akhirnya kita tenggelam dalam situasi kemapanan kita, dan kita lupa mempersiapkan diri kita untuk membuat perjalanan pulang ke rahim Sang Ilahi untuk memulai hidup yang baru. Dalam waktu tertentu di dalam kehidupan kita, kita perlu berhenti sejenak untuk merefleksikan dan merenungkan pesan Yesus ini. Hendaklah kamu bersiap-siap selalu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siara hidup kita menuju akhir zaman, hendaklah harapan kita selalu tumbuh, tetap waspada, berjaga-jaga, dengan satu harapan bahwa sesuatu yang terbaik akan segera datang. Lalu bagaimana kita menjadi orang-orang yang berharap? Bagaimana kita hidup tanpa ada ketakutan akan akhir zaman, tanpa takut akan kematian kita? Kita semua mempunyai iman dan harapan, dan semua orang beriman percaya bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, bahwa Roh Kudus adalah api yang menyucikan kita setiap hari dari semua kesalahan dan dosa kita, dan membersihkan kita untuk hidup dalam Allah. Kita percaya bahwa sabda Allah yang kita wartakan adalah santapan dan jaminan keselamatan, bahwa gereja, lingkungan, komunitas kita memberikan kita ilusi dan jaminan bahwa kita dicintai, dan bahwa Ekaristi Kudus yang kita rayakan terus-menerus adalah kegembiraan, perjamuan, dan antisipasi dari kehidupan di masa mendatang. Namun kita tidak boleh tenggelam dan terlena dalam situasi ini. Hendaklah kita tetap berjaga-jaga, karena Anak Manusia datang dalam waktu yang tidak ditentukan. Dia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Dia akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati, seperti yang kita akui dalam pernyataan iman kita. Allah akan datang pada waktunya dan memisahkan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Dia akan membuang keluar orang-orang jahat dan membukakan pintu kerajaannya untuk orang-orang baik. Pesan Injil bukan soal bagaimana dan kapan Anak Manusia akan datang, melainkan bahwa Yesus akan datang dan mencari mereka yang menjadi miliknya. Dia akan datang mencari Anda, mencari saya, dan mencari kita semua. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu dan akan memenuhi janjinya. Pesannya adalah cinta. Dia yang mencintai saya sudah dekat, sudah ada di gerbang pintu, di depan pintu rumah saya. Justru itu kita akhiri masa biasa dan memasuki masa penantian kita. Kita menantikan Anak Manusia yang akan datang, yang akan lahir di hari Natal nanti. Masa penantian ini penuh dengan persiapan, yang mana menghantar kita pada perayaan agung di malam Natal, malam di mana
Allah menjelma menjadi manusia. Langit dan bumi akan berlalu, sabda Tuhan. Anda dan saya akan berlalu. Hidup kita semua telah ditandai dan dibatasi dengan tinta merah. Pada hari yang telah ditetapkan, masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini. Semuanya akan berlalu. Karena itu kita semua datang kepada kehadapan Allah dan menyerahkan diri kita dalam tangan kasih-Nya dan mempercayakan akhir hidup kita kepadanya. Kita berada di sini bukan untuk menakutkan satu sama lain dengan peristiwa akhir zaman agar dunia berubah. Kematian atau akhir zaman adalah bagian dari hidup kita. Siapa saja yang ada di muka bumi ini suatu saat akan mati. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan sekali kelak akan mati. Air yang mengalir pun akan menjadi kering. Hidup manusia pada akhirnya berlalu. Iman kita adalah suatu rahmat, suatu tanggung jawab. Iman kita menuntut kita untuk bekerja sekarang dan di sini untuk membangun suatu dunia yang lebih manusiawi, lebih aman dan lebih damai, lebih abadi, lebih menyenangkan Tuhan dan sesama. Langit dan bumi akan berlalu, namun kita dipanggil untuk hidup seakan-akan tidak akan terjadi sesuatu apapun. Bekerja demi kerajaan Allah, mencintai dengan hati, dan berbicara selalu dengan bahasa Allah, yakni bahasa cinta. Perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan dalam Injil hari ini. Karena itu kita tetap terus merasa lapar akan sabda yang tidak akan berkesudahan, yang selalu dipenuhi, yang selalu mengenyangkan dan menguatkan hati, batin, dan iman kita. Kita senantiasa dipanggil untuk selalu mendengarkan dan menghayati sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita harus belajar dari Sang Guru kita, yakni Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Dia telah datang untuk membantu membebaskan kita, melepaskan kita dari kematian dan kegelapan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan akhir zaman, Allah tidak meminta kita untuk takut akan kematian, melainkan percaya kepadanya. Allah tidak meminta kita untuk cemas dengan situasi itu, melainkan selalu berjaga-jaga. Allah tidak meminta kita untuk bermalas, melainkan bekerja dan berjuang. Tidak hanya berspekulasi, melainkan memiliki iman yang teguh dan kokoh. Allah meminta kita untuk belajar bahasanya, yakni bahasa cinta. Dia meminta kita untuk menghidupi hari-hari hidup kita seperti hari terakhir di dalam hidup kita di dunia ini, menyiapkan dan menantikan kedatangan anak Allah dengan gembira, berharap dan hidup dari sabdanya. Sebagai orang beriman dalam menghadapi situasi akhir zaman, secara pribadi saya menginginkan agar saya bebas dari rasa benci kepada siapapun, dan juga tak seorang pun menyimpan rasa bencinya terhadap saya. Saya berharap agar saya dapat mencintai semua orang, agar saya dapat hidup harmonis dengan semua orang, dengan semua mereka yang ada di sekitar saya, agar saya dapat merasakan kehadiran Allah di dalam diri setiap orang yang saya jumpai di dalam kehidupan saya setiap hari. Juga saya berharap agar
dengan akhir zaman, saya menginginkan untuk tidak berutang sekecil apapun kepada siapapun. Ketika Sokrates hendak meninggal, dia berbisik kepada temannya, jangan lupa kembalikan, jangan lupa bayar utang saya seekor ayam jantan kepada Asklepios. Jangan lupa kembalikan kepadanya. Karena jika kita setia pada hal-hal yang kecil, maka kita akan setia pada hal-hal yang besar. Dan dengan demikian, kita akan menjadi orang yang patut dipercayai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita telah hidup dalam kepenuhan waktu. Dan ada seorang yang telah membayar utang kita, menyembuhkan kebencian kita, memberikan kekuatan untuk bertumbuh dan berkembang. Dia telah mengembalikan harapan kita yang hilang, memenuhi hidup kita dengan kegembiraan, dan membangunkan kita dari kematian. Seseorang itu adalah Yesus Kristus, penyelamat dunia, penyelamat saya, penyelamat Anda, penyelamat kita semua. Semoga bacaan-bacaan sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini membantu kita untuk mempersiapkan diri lebih serius dalam menanti kehadirannya di zaman yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada episode